Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat karakter rigging seperti ini. Jadi ini saya buat menggunakan software Illustrator, terus kemudian saya convert sebagai PNG dan digerakkan di 3D Blender. Kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya dan proses seperti apa. Oke teman-teman, jadi bagaimana caranya ketika kita punya file dari software graphics ya, baik itu menggunakan Adobe Illustrator maupun Inkscape maupun CorelDRAW, teman-teman pastikan disimpan per bagian tubuhnya ya. Itu bagian kepala ya, ada kepala, terus ada lengan, terus ada badannya juga nanti, terus kemudian ada lagi di bagian tangan kiri semuanya ya, bagian kaki, pinggul dan sebagainya. Jadi semuanya dibuat terpisah, kemudian teman-teman disimpan ya per bagian. Kepala disimpan kepala gitu ya. Jadi dengan cara ke file ya, di export aja sebagai PNG. Nah jadinya akan seperti ini. Oke, setelah teman-teman dibuat lalu disimpan sebagai PNG dan terpisah, teman-teman segera langsung masuk saja ke bagian 3D-nya. Nah 3D-nya ini 3D Blender versi 3.31. Oke, pakai versi berapapun nggak masalah. Langkah pertama teman-teman pastikan di edit preference-nya itu di bagian importnya diaktifkan ya teman-teman ya. Biasanya kalau baru install nggak aktif. Jadi ini diaktifkan teman, diaktifkan supaya nanti pada saat kita ke menu file import file import image as plus file-nya ini hidup. Soalnya kalau saya matikan gini ya, saya matikan nanti terkadang ketika saya file import tidak ada, kosong. Nah makanya harus dihidupkan gini. Nah dihidupkan. Jadi ketika saya kemarin, nah ini sekarang ada hidup. Oke, cari gitu ya. Oke, jadi pastikan kita ke file, import, kemudian image as plan, lalu teman-teman diarahkan filenya ada di mana, gitu ya. Kalau kita aktifkan semua nih ada satu file ya, ini sebagai post to post pergerakannya, nanti kita lakukan pergerakan. Yang kita ambil yang ini teman-teman, 1, 2, 3, 4 dan sampai di sini, ini dia ya. Yang ini nggak usah, jadi diambil yang ini aja, lalu pilihnya set place sama di bagian dots-nya. Jadi kenapa sih harus diklik ini, supaya nanti ukurannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, besar kepalanya sesuai dengan besaran waktu kita di Illustrator. Kalau nggak dicentang itu nanti besarnya ngebengkak kemana-mana, nggak karuan, nggak teratur. Nah supaya teratur diaktifkan ya. Lalu saya pilih import as plan. Nah sekarang sudah masuk seperti ini teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Nah setelah ada masuk sampai di sini, teman-teman dipastikan coba klik di bagian sini. Ya ini namanya viewport shading supaya teksturnya kelihatan, itu langsung keluar ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus setelah sampai di sini baru teman-teman diputar, tekan RX90 enter, jadi posisi itu berdiri, kemudian dipindahkan ke atas. Nah itu dia teman-teman. Pas sampai di sini pastikan teman-teman juga boleh ke bagian di sini ada namanya kayak apa ya, namanya gambar printer ya, output printer. Nah teman-teman output printer lagi, kalau nggak output printer di sini nih, di sini ada namanya color management ya. Color management ini jadi kita pilihnya di viewport namanya transfer ya, viewport transfer. Filmnya adalah yang standar. Soalnya kalau nggak standar nih di bagian rambutnya ini warnanya berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di sini, kurang kontrasnya kurang ya. Jadi saya klik aja di bagian standar, warnanya sudah berubah ya. Kalau saya pilih yang raw udah merah banget. Nah, saya pilihnya adalah yang standar saja biar lebih pekat. Soalnya kalau yang pertama filmic itu tidak, agak pucat ya jadinya. Oke, klik standar aja biar bagus. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman dipastikan saya tekan angka 1 untuk mengatur posisinya masing-masing ya. Teman-teman silakan bagaimana caranya. Klik aja objeknya lalu teman-teman tekan G, tinggal tempatkan ada di sini. Kira-kira kurang lebih kira-kira di sini ceritanya gitu ya. Terus kemudian nanti bagian untuk si ya badannya udah ya, badannya oke. Sekarang klik di lengannya ini, saya tekan G juga sama, tempatkan di sini. Oke, udah kurang pas, tinggal pasin lagi geser kemari. Oke, tidak apa-apa. Posisinya masih berantakan ya. Pelvisnya juga pinggulnya saya tempatkan di sini. Kurang lebih ya. Nanti kita pindahkan. Ini juga sama, saya pindahkan kemari. Ini ada kaki yang terang, kaki yang gelap ya, kiri-kiri. Ini tangannya di sini, maaf. Oke, saya klik di sini, saya geser ke mari, kira-kira begitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama yang lain juga gitu ya, kira-kira demikian. Nah, lalu klik di sini teman-teman. Nah ya,
Setelah sampai di sini teman-teman nggak usah khawatir kok posisinya kayak gini ya. Bisa nggak posisinya agak di belakang. Jadi ini bentuknya karena 3 dimensi, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan ini saya coba bagi dua aja view-nya ya. View-nya saya bagi dua menjadi horizontal. Yang di sebelah kiri ini teman-teman, saya lihat dari angka depan, angka 1, dan ini adalah untuk mengontrol keletakannya. Jadi kalau ini sebenarnya gepeng tipis ya. Oke, teman-teman tinggal klik di sini aja. Kalian matanya kelihatan ke sini ya. Kita geser ke belakang aja. Nah, udah pindah ya. Ketika dia sudah pindah, ini kan ke depan nih. Kita pindah ke belakang. Nah, udah pindah. Ya udah, cukup gitu aja. Ya. Terus kemudian bagian pahanya juga sama. Ini juga sama nih, barengan bawah. Kalau kita perhatikan yang ini satu sama yang ini juga sama. Ini bisa dipindahkan ke belakang. Nah, gitu ya belakang. Nah, gitu ya kelihatan. Udah aman ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal diklik aja lalu digeser sesuai kebutuhan. Kira-kira apakah di sini, apakah di mana, itu terserah kalian. Oke, dari gambar kita lihat dari gambar yang kita miliki. Kalau kita aktifkan semua, teman-teman, nah posisinya gimana? Oh ternyata di sini posisinya. Jadi celananya di belakang, badannya di belakang depan ya, kurang lebih gitu ya. Jadi teman-teman tinggal dicoba digeser. Untuk bagian ini juga sama digeser, digeser juga ke belakang. Kira-kira gitu ya. Nah gitu, terus kemudian pelvisnya juga sama, geser sedikit aja. Nah gitu ya, jadi kayak kepotong gitu kurang lebih, ceritanya begitu ya. Oke, kalau sudah sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya, teman-teman tinggal klik kanan di garis ini, kita join areanya ke sana. Kita konsentrasi di sini teman-teman. Nah itu dia, dan ini boleh diatur sesuai dengan kebutuhan, apakah di sini, apakah di sini, terserah kalian ya, karena nanti kita akan gerakin secara perlahan-lahan. Dipastikan kakinya juga dipasin dulu teman-teman ya, dipaskan dulu pelan-pelan. Oke, kira-kira di sini ini juga sama, depas kira-kira gitu ya. Ya depas, ini juga sama, pastikan sejajar di sini lah kira-kira ya. Ini juga sama, agak sedikit maju ke depan ya. Oke, kira-kira gitu aja. Oh, di jam juga beda, agak beda deh kesana deh. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk ini belum bisa digerakin apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman harus menyiapkan yang namanya tulang. Bagaimana cara menempatkan tulang? Jadi saya geser ke bawah dulu pelan-pelan nih bagian-bagiannya. Nah, teman-teman dipastikan harus menggunakan yang namanya add armature single bone. Nah, itu dia. Single bone ya. Nah, single bone ini teman-teman dipastikan saya tekan S, kecilkan dulu ya. Oke, saya tekan S lalu oh sorry, screen kayaknya belum di depan ya. Sudah di depan. Oke. Oh tadi pakai screen sebelah kanan, di sini belum. Oke, tadi udah hidup ya awalnya. Oke, setelah itu baru saya kecilkan di sini. Saya kepengen tempatkan dia ada di sini teman-teman. Nah kira-kira di sini posisinya, ceritanya ya. Saya tekan S lagi, kecil banget kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Ah, itu dia. Sip dah, kira-kira segitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini baru ini boleh digeser agak dikit ke depan juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Nah, dari sini teman-teman tinggal mencoba untuk diedit dulu. Tujuannya supaya seleksi bagian ujung. Lalu teman-teman tekan E untuk menambah kira-kira ini untuk bagian yaitu saya ke Z juga atau bebas kemanapun boleh ya, tidak menggunakan Z nggak apa-apa. Saya tempatkan di sini di leher kira-kira gitu. Ini saya bikin sudah, saya tekan I lagi untuk bagian kepalanya, sampai di sini aja kepalanya kira-kira ya. Nah itu dia, simple aja kok, gampang. Oke, untuk bagian mungkin tangannya saya coba untuk bikin kayak bahunya. Saya tekan E di sini. Oke, terus kemudian saya tekan E lagi di sini. Simple aja. Nah, karena ini tangannya lempeng ya, kagak ada belokan, jadi saya bikin gitu aja deh, gampang sederhana. Sebenarnya kalau mau banyak lagi nanti saya buat salah satu tutorial lagi berbeda dengan cara yang berbeda. Mungkin agak sampai ke bagian ini, sampai sini aja cukup. Dah, itu dia. Simple, sederhana, nanti gerakannya cuma gitu doang, simple. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal diklik di bagian sini. Ini yaitu untuk mengontrol di bagian pahanya. Ya, pahanya saya coba untuk saya tekan E arah sini. Jadi ini pinggulnya. Nah, di sini saya mulai tarik ke bawah sini. Oke. Kemudian saya tarik lagi ke bawah sampai di sini aja. Cukup. Udah, gitu aja, simple. Oke, ini juga sama, klik lagi di sini, saya tekan E lagi. Sampai sini kali ya. Sini aja deh. Sini aja deh ya. Oke.
Oke, baru saya tekan lagi kemari. Terus saya tekan lagi kemari. Simple. Nah, gitu saja teman-teman. Simple, sederhana. Nah, setelah sampai di sini teman-teman dipastikan untuk memberi nama masing-masing ya, masing-masing tulangnya. Supaya nanti bisa dideteksi sesuai dengan namanya ya. Supaya gampang gitu. Misalkan contoh ini, saya ganti nama, diklik di sini aja, ganti nama aja nih. Bone kepala. Ketik aja kepala gitu aja, simple ya. Kalau ini kan nama langsung kepalanya kan, nah ini adalah bone-nya. Oke, jadi saya klik yang ini bahu nggak usah. Yang perlu aja yang akan dikonek ya. Ini badan. Oke, saya coba untuk badan. Gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama ke semuanya. Ini saya percepat videonya ya. Oke teman-teman, jadi setelah diberi nama, yang diberi nama tuh ini kepala ya, terus kemudian lengan kanan, lengan kiri, badan, terus kemudian pinggul, paha atas kanan, kaki kanan juga, paha kiri dan kaki kiri. Simple, sederhana aja. Ini dibuat untuk objek-objek sederhana ya, yang simple, nggak perlu banyak banget. Nanti kalau mau dibikin yang lain juga bisa, gampang ya. Oke, kalau gitu sekarang bagaimana cara koneksinya? Nah, saya sudah mendapatkan karakter seperti ini. Ini agak berbeda dengan 2D yang pernah saya buat ya. Kalau 2D kan saya buat dulu gambar baru saya rigging. Nah, ini bagaimana file PNG dijadikan rigging gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diaktifkan bagian karakternya. Hati-hati teman-teman, jadi bikin karakternya hati-hati. Jadi kalau teman-teman klik di bagian salah satu karakter, lalu teman-teman klik di bagian yang ini nih, kalau ada tanda kayak gini ya, klik. Ini belum terdaftar ya, belum terdaftar dikarenakan ini masih kosong, dikarenakan belum terhubung oleh tulang. Nanti akan tampil ketika sudah terhubung oleh tulang. Bagaimana caranya terhubungnya? Jadi teman-teman pastikan seleksi semua bagian badan sampai kepala, kaki ya, kecuali armatur ya. Nanti armatur. Jadi seleksi dulu pertama kali semuanya, baru tekan shift, klik yang tulang terakhir. Kalau teman-teman perhatikan di bagian badan itu warna kuningnya berbeda dengan yang lainnya, agak orange shade, sedangkan ini agak pucat ya. Nah sekarang saya kepengen kliknya di armatur, jadi tulang terakhir, tulang itu terakhir dikliknya, di mana aja pokoknya itu di bagian tulang ya, klik aja. Nah sekarang seleksinya udah ketahuan bahwa di bagian tulangnya armatur yang di atas ini sudah terseleksi. Nanti artinya badan-badan yang di bawahnya ini akan mengikuti tulang, gitu caranya ya. Nah setelah seleksi semua, baru ingat ya, tubuhnya diseleksi dulu, baru terakhir tulang. Kemudian teman-teman tekan Ctrl P, nanti pilihnya adalah with empty group ya, with empty group, klik aja. Nah sudah masuk teman-teman, sekarang udah masuk, beda lagi tadi terpisah ya, sekarang sudah masuk bagian pose. Nah ini udah masuk teman-teman. Nah pertanyaannya ini belum terkoneksi dengan baik. Ketika saya klik di bagian kepala, saya klik tulangnya, lalu saya klik bagian posenya, saya klik kepalanya. Ini ketika saya rotasi tekan R itu belum ketemu. Nah ini gimana cara supaya ketemunya? Oke, cara gini. Bagaimana cara ini supaya ketemu ke sini? Ini sudah terdaftar. Jadi klik di bagian kepalanya, lalu teman-teman, nah ini baru keluar teman-teman. Ini bon-bon yang kita tulis tadi tuh ya. Oke, dia cocoknya di bagian kepala. Jadi saya klik bagian kepala. Nah di sini tidak ada kata assign, artinya tidak bisa dikoneksi. Supaya bisa terampil koneksinya, teman-teman harus ke edit dulu, edit mode. Nah baru klik assign. Ya, selesai itu baru teman-teman ke object mode lagi. Nah, teman-teman boleh ngetes dengan cara klik tulangnya, lalu klik di bagian pose, lalu klik di bagian kepalanya, lalu ditekan R. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama di bagian lain. Misalkan nih, contoh ya, saya kembalikan lagi ke awal. Saya konsentrasi ke object mode dulu. Saya kepengen konsentrasi di bagian lengan ya. Saya klik lengannya, pastikan teman-teman ke edit mode dulu. Lalu teman-teman klik ini lengan kanan ya. Jadi lengan kanan. Nih, lengan kanan ya. Sudah terpilih bone-nya, yang ini namanya ya. Lalu teman-teman klik assign. Udah selesai. Baru teman-teman tinggal object mode, tinggal dites lagi, diaktifkan pose, klik yang ini. Lalu R. Nah, ini jadi. Nah, itu dia. Simple ya, teman-teman ya. Lakukan dengan cara ini, videonya saya percepat ya teman-teman ya. Oke.
Oke, teman-teman, saat ini sudah selesai. Jadi kita tes dulu ya semua ke badan-badannya ya. Jadi nanti cara ngetes pertama kali adalah diklik di bagian yaitu pinggulnya. Jadi saya klik pose dulu, klik di pinggulnya, lalu teman-teman tekan G, digeser. Kalau sudah ngikut berarti sudah aman, berhasil. Langkah pertama. Yang kedua, teman-teman dicek bagian kepala, ditekan R, apakah bisa bergerak. Oke, lalu tekan R lagi, bergerak. Oke, lalu klik lagi yang ini, tekan R lagi, lalu gerakan seperti biasa, dan klik bagian badannya ya, bagian badannya ini tulangnya ya, digerakin tulangnya ya, lalu tekan R, udah bergerak ya. Oke, terus kemudian di bagian pahanya juga sama, saya tekan R dan dari bergerak. Oke, dan sekarang klik ini juga R dan ini udah bergerak. Nah gitu ya, cara gitu ya, R dicek dulu semuanya secara keseluruhan gitu ya. Oke, ini udah aman. Itulah proses cara bagaimana cara menghubungkannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menganimasikannya. Itu dia teman-teman ya. Jadi tahap berikutnya adalah bagaimana cara menganimasikannya. Nah teman-teman cukup hanya bermain di sini saja. Di sini ada bar, ya, ada namanya time indicator ya. Jadi saya kepengen misalkan buat hanya 100 frame aja deh. Saya coba 100 frame gitu ya, 100 frame aja, klik 100 frame. Lalu saya coba besar di zoom, itu dia teman-teman. Simple. Dan teman-teman boleh melihat yang ada di sini nih. Nah ini dia, filenya sudah saya siapkan. Jadi ini acuannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa langkah pertama misalkan gerakannya seperti ini posisinya, jadi di bagian depan dan sebagainya ya. Nah teman-teman tinggal dicoba aja dengan cara yang mungkin kalau kita perhatikan di sini ya, perhatikan kaki kanan ke bawah. Nah itu dia, kaki ke kiri ke bawah. Jadi langkah pertamanya kayak gitu. Ini gerakinya sih bebas, mau caranya bagaimana nggak apa-apa, udah bisa. Nah teman tinggal diklik aja pada kondisi di pose. Kalau mau dianimasikan, klik di pose, tekan R. Saya agak kemari, ini agak kemari, saya agak kemari gitu ya, ceritanya gitu ya. Ini langkah pertama. Jadi seperti itu teman-teman, tinggal nanti dari sini teman-teman tinggal atur pose-posenya dulu aja ya. Yang bagian belakang juga sama, yang ini nih. Oke, saya tekan R agak kemari, mungkin agak seperti ini. Terus kemudian juga tekan R seperti ini. Nah itu dia. Jadi langkah pertama tuh kita buat seperti ini dulu nih. Contohnya ya, contohnya tuh nih. Jadi agak ke depan. Nah, agak salah nih. Ternyata salah. Oke, ini dia. Oke, agak gini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ternyata begini. Salah ya. Oke, gitu ya langkah pertama. Terus ke tangannya ke atas. Jadi kita harus tahu juga tangannya kirinya ke atas ya. Klik di sini, saya tekan R kemari gitu ya. Nah, ini agak ke belakang. Kira-kira begitulah ceritanya. Nah, ceritanya gitu. Simpel ya. Nah, atau ternyata ke atas ya. Ini agak ke bawah ternyata. Kemarin, nah itu dia. Nah, jadi teman-teman tinggal dicek sesuai kebutuhan, kira-kira maunya bagaimana, tinggal R aja. Nah, dari sini teman-teman tinggal dibuat titik-titik ininya ya, untuk si bagian animasinya. Bisa diaktifkan di sini, bisa diaktifkan atau tekan aja, lalu tekan I di keyboard. Nah, kilinya rotasi. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih ketika ini mau pindah ke depan. Oke, jadi teman-teman harus klik dulu di sini nih. Pada saat saya tekan I tadi barusan ya, kan saya tekan I gitu ya. Jadi saya tekan A semuanya, lalu tekan I gitu ya. Lalu saya coba untuk klik rotasi gitu ya, pertama kali ya, klik rotasi. Nanti di sini akan menambah titik. Kenapa nggak keluar? Karena mungkin agak di atas ya. Jadi saya geser ke bawah dulu. Nah, itu dia baru kelihatan nih. Oke ya. Jadi seperti ini langkah pertama. Terus kemudian nanti kira-kira ke detik 5. Nah, detik 5, frame 5, detik 5 ya. Di frame 5 ini namanya pergerakan post to post teman-teman. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman lakukan dengan cara perubahan yang berbeda. Posisi yang kedua yang gimana? Saya kepengen agak turun ke bawah. Nah, ini dia. Ya, jadi ini agak lurus, kakinya nurun gitu ya. Cara kerjanya gitu teman-teman. Jadi pose-pose ini kita pakai. Misalkan begitu. Pertama kali berarti saya turunin ya kemari ya. Oke, saya turun kemari. Oke, sampai di sini baru ini saya turun lagi. Kira-kira begini. Oke. Terus kemudian ini karena saya aktifkan ya, jadi otomatis dia membuat ciptakan titik animasi otomatis. Nah, teman-teman tinggal coba untuk aktif lagi. Ternyata kakinya ke depan. Jadi yang ini agak ke depan ya. Ini agak ke depan. Agak kemari. Nah, gitu ya. Kalau cara sama, nah itu agak ke belakang. Nah, gitu ya. Jadi ini udah bergerak teman-teman. Bergerak gitu ya. Ini udah bergerak. Oke, di frame 10. Dan tangan juga sama, teman-teman tinggal diatur. Ini agak ke atas, ini agak ke bawah. Jadi teman-teman juga harus ngebayangin kira-kira gerakannya seperti apa. Saya agak kemari.
Ini agak ke bawah. Nah, dia akan bergerak kayak gini jadinya. Ini udah jadi animasi. Gitu ya. Oke. Terus kemudian di frame 20, teman-teman tinggal lakukan dengan cara sama dengan karakter yang ada. Gitu ya. Oke, ini videonya saya percepat ya. Jadi lakukan dengan cara seperti itu, perubahan per bagian. Oke, setelah sampai di sini teman-teman sudah ngelihat bahwa pergerakan sudah terjadi ya kayak gini tuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bebas mau gerakin apa saja. Misalkan dari sini teman-teman mau coba kepengen menambahkan elemen berbeda. Jadi ini kalau saya perhatikan dari video ini, jadi dia agak turun, agak naik. Di frame kedua dia agak turun, agak naik dan sebagainya. Itu tergantung dari badan. Jadi untuk mengaturnya begini teman-teman. Jadi ketika saya klik di sini, tadi kan di frame kedua itu kan kalau kita perhatikan dia agak turun ya, bukan frame 2 kali ya, 10 0, 10, 20 kelipatan 10 ya, dia akan turun ya, 10 10 terus kemudian 20, 30, 2 dan 4 nih agak turun. Nah, itu dia. Nah, teman-teman tinggal dimainkan saja di bagian mungkin yang di awal di sini ya, kira-kira gini. Ini dinaikkan, bisa ya teman-teman, bisa dinaikkan. Jadi teman-teman tinggal tekan G aja. Saya kepengen misalkan G atas gitu ya, pindah ke atas, kira-kira gitu ya. Tekan ke atas gitu ya, kira-kira gini. Nah, teman-teman tinggal tekan I. Nah, itu nanti tinggal diatur lagi di bagian lokasi. Nah, itu dia lokasi ya. Nanti berikutnya juga sama, sampai di sini dia agak turun, kira-kira pas udah kelipat 10 turun ya. Oke, saya tekan lagi G lagi kemari, kita turun lagi. Nah, nanti di 20 dia naik lagi gitu ya. Oke, tinggal jadi ini satu titik doang. Jadi kalau yang ini mau di copy juga boleh, nggak masalah di copy gitu ya. Mau shift D dipindah ke sini juga bisa, itu nggak masalah. Jadi dia naik lagi turun, nah naik lagi, nah naik gitu ya. Dan nanti yang terakhir ini juga boleh di copy lagi, shift D lalu diklik di sini, itu bisa, jadi agak turun gini. Nah gitu ya. Nah ini simple ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya kemarin misalkan buat sampai 30 aja deh, nggak usah sampai 300 ya, 130 aja dah. Jadi kalau teman-teman lihat cukup membuat animasi simple dengan 30 frame. Jadi kalau nanti di play itu dia akan bergerak, nah, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan mau balik lagi ke awal, berarti gerakannya yang depannya di copy. Oh, saya kepengen sampai 40 misalkan gitu, 40 gitu ya. Udah ke 40. Jadi saya tekan A, saya tekan A di seleksi semua. Jadi dari titik yang depan ini boleh di shift D dan dipindahkan ke belakang posisinya kalau mau ya. Jadi ketika nanti di play kita lihat, nah kayak gini. Nah itu dia teman-teman, nggak perlu khawatir ketika ada tulang di depan bagaimana cara menyembunyikannya. Kita bisa klik di bagian sini ya, lalu teman-teman tinggal tekan play dan jadilah seperti ini. Simple ya teman-teman ya, sederhana. Oke teman-teman, untuk materi hari ini itu saja bagaimana cara prosesnya, dan saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kalau begitu, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih.